Kenapa nggak memutuskan untuk ke bawah? Karena pada saat itu ngelihat kondisi teman-teman juga udah yang kayak nggak bakal memungkinkan nih kalau misalkan turun lagi, karena udah posisinya udah 3/4 mau sampai surken kan. Nasib malang tersesat saat pendakian justru berubah menjadi rentetan keberuntungan. Ya, Nomi Daviola Setiani, pendaki yang sempat hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah, kemudian ditemukan tim SAR. Kini mendapat beasiswa pendidikan setelah kisahnya viral di jagat maya. Belakangan, hilangnya siswi SMK berusia 17 tahun ini menarik perhatian warganet lantaran kemampuan bertahan hidup di hutan selama 2 hari 2 malam hanya dengan sepotong roti. Padahal, Nomi mendaki bersama 39 orang yang ikut open trip, namun malah tertinggal rombongan. Menjadi tanda tanya, apa iya ikut open trip mendaki gunung bakal lebih aman? Benarkah ada burung penunjuk jalan saat tersesat di hutan? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Kalau pakai open trip tuh pasti lebih jelas aman nggak sih? Karena kan ada prosedurnya, terus juga ada yang jagain ya. Pakai open trip bakal lebih aman sih, lebih safety. Selain itu juga terstruktur karena kan emang ada ketua dan semacamnya lah. Tren mendaki gunung semakin marak digandrungi kalangan muda. Info data dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, ada sekitar 3 juta pendaki gunung domestik di tanah air. Fenomena ini dianggap sebagai bentuk fear of missing out alias FOMO. Mengikuti tren agar tidak merasa tertinggal. Tanpa cukup bekal, mendaki hanya untuk memuaskan asupan konten media sosial. Nah, bagi pendaki yang tidak memiliki pengalaman, biasanya memilih bergabung menjadi peserta open trip atau penyedia jasa perjalanan wisata pendakian. Namun kudu waspada, kesalahan memilih open trip bisa berbahaya. Banyak para guide-guide di open trip itu banyak yang belum lisensi gitu. Jadi lebih baik kayak ditanyakan dulu apakah pemandunya berlisensi atau tidak, pemandunya berpengalaman atau tidak. Open trip yang terpercaya pastinya memiliki izin usaha resmi dan berpengalaman dalam menyelenggarakan pendakian gunung. Selama perjalanan, kebutuhan pendaki dijamin aman, mulai dari jadwal, rute, transportasi, perlengkapan, hingga keselamatan. Semakin banyak peserta yang ikut, jumlah tim penyelenggara harus disesuaikan untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Nah, bagi peserta wajib mengecek sertifikasi pemandu agar tidak tertipu. Nah, kalau tim guide-nya itu terbagi kan kayak ada 3 biasanya tuh, 3 leader, 3 tim. Salah satunya ada leader, keduanya ada middle, dan ketiganya ada sweeper, di mana masing-masing guide tersebut kita siapkan dan kita modalkan dengan alat komunikasi berupa HT. Mendaki gunung bukan sekedar rekreasi alam biasa. Fisik dan mental tak boleh asal. Lengah sedikit, pendaki bermodal nekat bisa tersesat. Seperti yang dialami Syaidatin Niswan. Perempuan berusia 22 tahun ini sempat hilang di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Gunung dengan ketinggian hampir 3.000 mdpl ini, jalurnya memang dianggap bersahabat bagi pendaki. Namun apesnya, Aida dan 3 orang temannya justru tersesat 1 hari 1 malam. Berangkat dari base camp buat ke Gede tuh waktu itu sekitar jam 9 pagi ya. Estimasi kan kalau misalnya ke Gede kan sekitar 8 atau 9 jam ya. Tapi pada saat itu kita nggak normal nih, karena kita sempat kesasar gitu di Gede, sempat kesasar, dan kita tuh jam 9 pagi sampai surken itu tuh sekitar pagi besoknya gitu loh, pas subuh gitu baru sampai surken. Langkah kaki mendadak terhenti. Kondisi gunung yang panas dan kering ditambah persediaan air menipis menjadi tantangan untuk bertahan. Gawatnya lagi, Aida bersama teman perempuannya sempat mengalami hipotermia. Kenapa nggak memutuskan untuk
ke bawah karena pada saat itu ngelihat kondisi teman-teman juga udah yang kayak nggak bakal memungkinkan nih kalau misalkan turun lagi karena udah posisinya udah 3/4 mau sampai surken kan. Jadi ya udah tetap lanjut buat jalan. Kejadian di luar nalar pun terjadi. Siapa sangka di tengah malam yang sepi terdengar suara aneh menghampiri. Bahkan perempuan asal Depok ini sempat melihat makhluk astral berwajah pucat menyerupai pendaki. Posisinya kita lagi istirahat, terus kayak sempat menjemin mata sebentar gitu. Karena posisinya kan waktu itu rombongan kita doang kan, sepi. Terus kayak ngerasa tuh kayak suara-suara tuh kayak banyak. Aku kira ada pendaki yang lain gitu ya, kayak pasar gitu kan. Bisa nuntun kita buat ke surken kan. Ternyata pas aku buka mata, gak ada siapa-siapa. Pasca melawan rasa takut dan panik, keesokan harinya Aida dan rekannya pun berhasil menemukan jalan. Alun-alun Surya Kencana yang dijuluki pecahan surga di Gunung Gede menjadi titik tujuan. Kejadian serupa juga terjadi pada Muhammad Razif. Pemuda 21 tahun ini pernah hilang di Gunung Salak Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kala itu Muhammad Razif mendaki bersama teman sebayanya. Namun naas berangkat tanpa perencanaan yang matang. Ia terpisah, teman-temannya mendadak hilang. Itu kan saya ngambil di hari Senin ya. Selasanya karena saya libur, jadi saya bisa ngambil malam itu ke Salak gitu kan. Ternyata lewat hari dari Salak itu. Namanya pendakian tak bisa disepelekan. Nasib sialnya Razif bermula saat perjalanan turun. Niat hati jeda untuk buang air kecil, pemuda asal Depok ini malah ditinggal hingga akhirnya tersesat. Kala itu, panik yang ia rasakan bukan main. Pencarian jejak jalan pulang hingga malam hari tak berbuah hasil, nihil. Tanpa persediaan makanan yang cukup, ditambah lagi jalur yang dilewati bukanlah jalur resmi, sehingga cukup sulit menemukan petunjuk jalan. Apesnya lagi, tanpa tenda terpaksa bermalam berlindung di bawah pohon. Pas saat saya hilang, saya mencoba mencari jalan keluar gitu kan. Dengan cara saya turun terus gitu kan. Saya nggak peduli mau arahnya kemana gitu. Atau enggak saya lihat sampah-sampah gitu. Misalkan di jalur ini ada sampah, saya ikutin jalur ini. Atau enggak di pohon ada ikatan tali rapia gitu kan, suka ada di gunung. Gunung dengan ketinggian lebih dari 2000 mdpl ini memang terkenal dengan medan menantang dan hutan yang masih asri. Apalagi hawa mistisnya dirasa kuat. Sebagai upaya bertahan, Razif terpaksa minum air hujan yang mengendap di dedaunan serta mencari sisa-sisa makanan. Kejadian aneh pun datang. Hembusan di telinga bikin merinding tak mau hilang. Sosok hitam di depan Razif seolah menantang. Suara-suara aneh dari semak-semak hutan pun ikut menyerang. Burungnya emang warna hitam sih, kayak burung jalak gitu. Burung jalak. Emang dia tuh kalau di gunung kan emang suka jalan di jalur gitu kan. Jadi saya nyoba ikutin. Cuman saya masih ragu. Sekitar 1 kilometeran lah ya. Saya mulai ragu gitu. Akhirnya saya tinggal gitu. Karena saya nggak percaya gitu. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan. Razif yang bertemu burung jalak menjadikannya penunjuk arah. Alhasil, muncul titik cerah. Beruntung, nasib baik masih berpihak. Hingga akhirnya sampai dengan selamat di rumah. Mitos terkait burung jalak memang sudah berkembang. Ya, burung anis gading atau yang dikenal dengan burung jalak ini diyakini sebagian pendaki sebagai penunjuk jalan agar tidak tersesat. Namun nyatanya, burung yang punya nama latin Turdus poliocephalus ini habitatnya adalah di pegunungan. Perilakunya memang mencari makan di tanah dan area jalur pendakian. Itulah alasannya ia mendekati pendaki karena terbiasa mendapat makanan. Terlepas dari mitos dan faktanya, masing-masing orang punya keyakinan. Namun yang pasti urusan mendaki gunung tak boleh sembarangan. Perlu persiapan fisik dan mental. Tidak disarankan uji nyali pendakian sendirian.